Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Pratama dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun materi yang akan saya paparkan yang bertema Smart Living. Jadi, berbicara tentang smart living, sesuai dengan namanya, istilah smart dalam smart living merujuk pada kecerdasan teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas manusia sehari-hari. Kecerdasan teknologi ini berkaitan dengan Internet of Things atau LOT di Smart City yang mana berfokus untuk mengintegrasikan perintah manusia dengan komputer berbasis internet. Smart living merupakan dimensi smart city yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Adapun manfaat dari smart living, manfaat lain yang dapat diperoleh dari konsep smart living adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam ruang kerja, menambah nilai estetika ruang kerja, meningkatkan efisien konsumsi energi listrik dengan sistem kendali dan tata cahaya atau lighting control system dalam ruang kerja. Adapun tujuan smart living atau kehidupan cerdas bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan daerah kota. Sasaran dari smart living di dalam smart city adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Untuk mewujudkan konsep ini, ada banyak unsur yang tergabung di dalamnya seperti software, hardware, server, sensor, dan lain sebagainya. Keseluruhan unsur ini saling bekerja sama untuk terhubung menciptakan otomatisasi pada sebuah perangkat. Konsep smart living diterapkan dan diukur dalam 3 subdimensi. Yang pertama, harmonisasi tata ruang wilayah atau harmoni. Yang kedua, mewujudkan prasarana kesehatan atau health. Yang ketiga, mewujudkan ketersediaan transportasi atau mobility. Tantangan mewujudkan konsep smart living dalam smart city ada 3. Yang pertama, keamanan privasi masyarakat. Yang kedua, peran masyarakat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tepat. Implementasi smart city. Terdapat sejumlah cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan smart city, khususnya pilar smart living dirangkum dari berbagai sumber. Berikut 5 contohnya. Yang pertama, mengatasi kemacetan. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, memperbaiki pendidikan. Yang keempat, fasilitas kesehatan lebih baik. Yang kelima, mendukung partisipasi masyarakat. Adapun penerapan kehidupan cerdas atau smart living antara lain ada 2. Yang pertama, menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan daerah kota. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni. Nah, kita akan membahas selanjutnya contoh smart living. Contoh integrasi smart living, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, smart living berintegrasi dengan teknologi informasi dan LOT untuk mewujudkan smart city. Contoh integrasi ini bisa ditemukan pada administratif perkotaan berupa layanan publik seperti perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sekarang ini sudah hampir banyak kota yang menggunakan teknologi digital untuk segala keperluan administratif, mulai dari pendaftaran sekolah, peminjaman buku, pengambilan nomor antrian rumah sakit, dan masih banyak lagi. Nah, adapun contoh penerapan smart living, mengusung konsep green smart living.
menjadikan Medland Khyber Puri sebagai tempat tinggal berkualitas Cipondoh, Tangerang. Perumahan ini dilengkapi smart home, sistem yang dapat memudahkan gaya hidup modern. Tak hanya itu, akses dari perumahan ini ke Cipondoh pun begitu mudah karena hanya memerlukan 30 menit berkendara saja. Medland Khyber Puri juga dikelilingi berbagai fasilitas publik seperti stasiun, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, di samping penjelasan tersebut, inilah contoh gambar dari penerapan smart living. Adapun pertanyaan dari teman-teman dari Anugrah Nur Hidayat, pertanyaannya, apa yang dapat pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah infrastruktur dan keamanan data? Menurut saya, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan penyedia internet yang telah memiliki pusat data yang canggih dan aman dari risiko peretasan. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Linknet. Sebagai informasi, Linknet merupakan perusahaan penyedia layanan internet via kabel yang didirikan pada tahun 2000 untuk menciptakan layanan broadband yang aman dari risiko peretasan. Layanan Linknet didukung oleh teknologi berupa jaringan infrastruktur kabel hybrid, fiber coaxial atau HFC, dan jaringan kabel fiber to the home atau FTTH. Pertanyaan selanjutnya dari Fendi. Pertanyaannya, apa yang perlu diantisipasi dari perusahaan terkait kelemahan smart living? Menurut saya, yang perlu diantisipasi seperti kemunculan penjahat siber atau hacker. Hacker sendiri adalah seorang individu atau sekelompok individu yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos atau memaksa masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan seperti smart living. Sistem smart living menggunakan jaringan nirkabel dan load, sehingga dapat dengan mudah menjadi sasaran para peretas kelas atas. Ancaman ini dapat menyerang mereka dengan cara tidak terduga. Bahkan perangkat yang tampak tidak berbahaya dapat berubah menjadi mesin kuat untuk menjalankan aktivitas ilegal. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Faizin. Pertanyaannya, apakah syarat keberhasilan konsep smart living termasuk partisipasi dari masyarakat juga? Menurut saya iya. Salah satu syarat keberhasilan konsep ini adalah bagaimana menciptakan efisiensi berbasis teknologi untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Jika masyarakat tidak berpartisipasi dan tidak paham mengenai perubahan tersebut, akan sulit bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi terbaru. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah. Pertanyaannya, apa sasaran dengan diwujudkannya smart living? Sasaran dengan diwujudkannya smart living yaitu untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Pertanyaan selanjutnya dari Juliati. Apa tujuan dari integrasi smart living? Tujuan utama dari integrasi ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat. Pemerintah bisa memantau perkembangan dan respon masyarakat terhadap penggunaan konsep ini untuk menentukan kebijakan atau langkah yang tepat. Dengan begitu, secara tidak langsung, kualitas hidup masyarakat pun bisa semakin meningkat dan menuju ke arah modern. Nah, itulah sedikit pemaparan dari saya terkait materi smart living. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.